channel Ani Wiwi. Hari ini aku bakalan buat video tentang pembahasan kilang di Malaysia yang menurut pengalaman aku, versi aku, kilang yang pernah aku kerja, aku masuk kerja di sana. Jadi yang pertama itu nggak usah lama-lama ya, pokoknya aku bahas secara detailnya. Kalau ada yang kurang kalian bisa komen. Kalau ada yang kurang pembahasannya itu kalian bisa komen di kolom komen. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya, share juga video aku biar aku semangat bikin videonya. Yang pertama ada kilang Triskel. Ya, kilang Triskel ini aku pernah masuk, pertama kalinya aku masuk kerja di sana di tahun 2010 aku masuk, dan itu rekrutan dari sekolahan dulu, dan biayanya pun free guys, free. Oke. Free dari pembuatan paspor, dari medical, dan sampai terbang ke Malaysianya. Dan itu pun dari bawah ya, itu pun di Malaysia itu pun kita disediain hostelnya itu mewah banget. Pokoknya hostelnya itu udah lengkap dan besar banget. Kayaknya seluruh pekerja kilang Malaysia itu pun ditempatkan di hostel itu, dan ada kolam renangnya. Kilangnya itu berada di Sungai Way, Petaling Jaya, Selangor. Kilangnya, dan itu pun cukup besar banget. Aku rasa besar itu kilang Bonafit. Pertama kalinya aku kerja di situ. Dan di sampingnya aku di Malaysia, aku di hostel yang menurut aku memang besar, soalnya muat dalam 30 orang. 30 orang, dan itu 2 tingkat. Aku di tingkat yang paling atas, tingkat 17 atau 19 kayak gitu, aku pun sudah lupa. Dan itu hostelnya itu terletak di Sunway, dekat kilang juga. Hostelnya itu kayak gini, mewah banget kan, kelihatan mewah, ada kolam renangnya, dan tuh pokoknya asik banget lah. Aku jadi kangen pengalamanku kerja di Friskel. Yang pertama itu aku masuk di Friskel itu kayak sekolah. Pertama training itu kayak orang kuliah, enak banget, duduk manis dengerin orang penjelasan untuk masuk kerja ke lainnya itu. Nanti kan dibagi bagiannya kayak gitu, pokoknya dijelasin, terus suruh ngapalin rejak-rejaknya dulu sebelum terjun ke lapangan. Itu yang kilang yang betul-betul apa ya, mengutamakan kualitasnya kayak gitu. Yang kedua, di situ itu ada elon kedatangannya. Yang ketiga ada shift, ada 3 shift A, shift B, sama shift C. Dan kerjanya itu 4 hari kerja, nanti 2 hari cuti. Ya nggak 2 hari cuti, 2 hari cutinya itu untuk pergantian shift kayak gitu loh. Jadinya kan karena ada 3 shift kan, jadinya kita bisa cuti kayak gitu. Kalau mau OT sih boleh aja, tapi aku kan orangnya kan ya rada-rada males kayak gitu. Jadinya OT-nya itu jarang-jarang banget. Dan yang keempat, setelah aku training di sana itu nggak ada uniform kerjanya, tapi di sana ada bunny suit itu baju kayak astronot kayak gitu, tapi untuk masuk di line sama sepatunya, dan bakalan dibagi gitu aja, dia nggak potong gaji, kita nggak bayar, nggak apa. Malahan yang kelima ini kita dapat satu card atau kayak sejenis ATM kayak gitu, tapi itu ada nominalnya 50 ringgit untuk makan di kilang itu. Jadi kalau kita makan itu nggak pakai uang cash, pakai cardnya sendiri. Jadi kita itu dikasih 2 card. Yang pertama buat card base cardnya scan masuk, sama card untuk makan kayak gitu. Dan setiap bulannya itu pasti akan dikasih subsidi 50 ringgit. Jadi habis nggak habis itu bakalan dikasih 50 ringgit. Kalau nggak habis pun bakalan hangus, jadi lebih baik dihabiskan. Tapi kebanyakan orang-orang sebelum 30 hari dia udah habis. Kalau udah habis itu kita top up lagi, kita masukin lagi, tapi pakai uang kita sendiri. Cuman kita disubsidi 50 ringgitnya itu setiap bulan kayak gitu. Dan itu ya guys, aku paling sukanya di situ itu, mau kemana-mana, kayak mau pergi ke LCC atau mau pergi ke tempat pembelanjaan kayak gitu, ke mall-mall kayak gitu, itu enak banget guys. Di situ itu ada KTM. Dulu itu KTM aja baru ya, sekarang katanya udah dibangun monorail, tapi aku nggak tahu, aku belum pernah kesana lagi. Insya Allah kalau ada lowongan kerja lagi aku mau masuk lagi ke sana. Dan itu transportnya itu enak banget, deket loh guys, jadinya ya kita kalau pergi-pergi tuh enak lah pokoknya, nggak nunggu, cuman beli tiket terus naik kereta udah deh pergi mau kemana aja, enak kayak gitu. Itu yang aku suka kerja di Friskel. Itu pengalaman aku kerja di Friskel 2 tahun. Dan yang kedua aku bakalan bahas tentang kilangku yang kedua, bukan kilangku sih, tapi kilang yang pernah aku kerja di Malaysia itu. Yang kedua adalah kilang Marwah. Kilang Marwah itu cukup bonafit, nggak cukup juga, tapi memang bonafit, soalnya kilangnya besar kayak gini kilangnya.
Oke. Aku di kilang itu 1 tahun, soalnya dulu itu aku di kilang freestyle-nya itu 2 tahun karena aku agent, aku dipindah ke kilang Marwah selama 1 tahun ngabisin kontrak aku. Dan di situ itu hostelnya lebih lebih ke apa ya, lebih ketat, ibaratnya lebih ketat, nggak barbar kayak di hostelnya si freestyle ini. Soalnya apa aku bilang ketat, soalnya di kilang Marwah itu kan besar, ada pegawai pekerjanya itu laki-laki. Itu tuh dipisahin, jadi hostel perempuan sendiri, hostel laki-laki sendiri kayak gitu. Dan di sana itu mayoritas pekerjanya itu orang Indonesia dengan orang India, Nepal, Bangla kayak gitu. Nah, terus yang punya itu, yang pegang kilangnya itu orang India yang bekerja sama dengan orang Jepang. Jadi di situ berpotensi untuk kerja ditransfer ke Jepang. Enaknya di situ. Terus kalau udah ada kayak apa ya, best operator, dia bakalan dikirim ke Jepang. Dan di Jepang itu juga dibayar loh, jadi bayarannya itu double. Di Malaysia dibayar, di Jepang itu pun dibayar. Jadi bayarannya itu double, enak banget kalau yang best operatornya. Terus yang aku paling suka itu hostelnya itu ketat, soalnya kenapa ketat, aku bilang ketat, dia itu nggak boleh keluar malam-malam lebih dari jam 9. Jadi jam 9 itu harus tutup, dan kalau keluar itu harus naruh paskat kerjanya itu, paskat scan cardnya itu, yang untuk kerja itu di guardnya, di security-nya kayak gitu lah, pokoknya harus naruh. Jadi kan ketahuan guys, ketahuan loh kalau kita keluar kayak gitu. Terus di sana pun ada bonusan, ada elon juga sama. Dan yang paling asiknya lagi, ada dinernya juga di sana, banyak kali bonusan, dari bonusan TV, uang beribu-ribu, sepeda, ada kamera, ada iPhone kayak gitu segala macam, itu pun diundi semua. Pokoknya is the best kali Marwah. Itu yang aku suka di Marwah. Lanjut yang ketiganya itu aku di Kilang Inari di Johor Baru, dan kilangnya itu kecil, masih ada elonnya, masih ada dinernya juga, masih ada bonusannya juga. Walaupun kilang kecil, itu kan kilang cabang, soalnya pusatnya itu di Pineng, tapi masih lengkap, alhamdulillah. Tapi aku pindah yang terakhir ini di kilang elektronik. Ini kilang yang paling buruk yang pernah aku masuk. Kenapa aku bilang kayak gitu? Soalnya di sana nggak ada kantin, nggak ada elon, nggak ada bonusan, malah sering dipotong gajinya kalau kita lepas reject. Terus kepulanganku kemarin itu aku biaya sendiri, dari pesawat, ferry, aku biaya sendiri, ngurus sendiri dan biaya sendiri. Jadi kilang elektronik Johor Baru itu memang betul-betul buruk buat aku, pengalaman aku. Jadi kalian yang mau masuk di kilang Johor, lebih baik nggak usah masuk di kilang elektronik itu, soalnya udah banyak kali orang yang komplain kilang itu memang tidak memenuhi syarat atau mematuhi peraturan perjanjian kontrak itu. Walaupun company ataupun agent itu sama aja, disamakan. Bahkan yang aku dengar-dengar sekarang, yang udah naik basic itu gajinya itu pun 2 kali gaji dibayarnya. Jadi mendingan nggak usah lah masuk kilang di Johor. Kalaupun mau di Johor itu lebih baik cari yang kayak Epson atau Panasonic, itu kilang besar, kilang bonafit itu. Oke guys, sampai sini dulu pengalaman kerja aku di Malaysia. Apapun pertanyaan yang mau ditanyakan, komen aja di video aku, nanti aku akan balas di video selanjutnya. Kalau video ini banyak yang like, subscribe, dan komen. Oke guys, sampai jumpa. Assalamualaikum, bye bye.